Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zabaniyah terdapat di surat Al-Alaq ayat 18. Artinya menurut Kamus Al-Mu'jamul Wasit di halaman 388, asluha asyuratu, makna zabaniyah itu aslinya adalah polisi. Maka zabaniyah dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 18 ialah para polisi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga neraka. Terdiri dari para malaikat. Kemudian saya baca lagi di dalam kamus Quran dari ahli bahasa Iran, At-Tahqiq fi Kalimatil Quran, jilid 4, halaman 324, tentang Az-Zabaniyah, polisi malaikat penjaga neraka. Fahiya tadullu ala jam'in, kata Zabaniyah menunjukkan sekelompok malaikat yunakhuna yang mengalihkan, menjauhkan, menyingkirkan manusia anil inkhiraf, dari penyimpangan. Yakni mereka ini kasyurati, berposisi seperti polisi, al-ma'murin, yang diperintahkan fi iqamatil adli wal qanun, untuk menegakkan keadilan dan undang-undang, wa daf'in nasi ilaiha, dan mendorong manusia pada penegakan keadilan dan undang-undang. Seperti malaikat menjalankan undang-undang peraturan Allah, menjaga manusia dan jin yang dilemparkan di dalam neraka, dijaga oleh polisi-polisi Allah terdiri dari malaikat, disebut dengan Az-Zabaniyah. Di dunia ini polisi juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamankan al-aman, keamanan. Maka dibutuhkan untuk mengamankan, menegakkan keadilan, kemudian menjaga stabilitas, kemudian membersihkan wilayah, daerah, negara dari kejahatan dan kriminal, mengamankan masyarakat dari ancaman kejahatan, ancaman yang lain. Saya baca beberapa teks Islam tentang bagaimana polisi menurut pandangan Islam. Pertama ialah polisi perbaikan dan rehabilitas akhlak masyarakat.
ini sangat bisa sempurna apabila polisi ini bersinergi, bekerja sama dengan para ulama, khususnya para ulama yang ahlul khisbah, yang punya keahlian dalam bidang amar ma'ruf nahi mungkar. Saya baca di dalam tulisan Dr. Ali Fikri, karyanya Ahsanul Qasas, juz 4, halaman 29 sampai 30, tentang sebuah kejadian di mana ada seorang fasik, orang yang akhlaknya rusak, sikir, pemabuk, awad, bergitar-gitar, pakai alat musik, alat petik, mughannin, sukanya bernyanyi-nyanyi, pokoknya rusak akhlak orang ini. Kemudian ditangkap oleh petugas keamanan dan ditahan. Oleh Imam Abu Hanifah, setelah orang itu ditahan, Abu Hanifah radhiyallahu anhu mendatangi tempat di mana orang itu ditahan. Kemudian Abu Hanifah berembuk dengan aparat yang menahan, lalu orang itu dilepaskan untuk dibina, diperbaiki oleh Imam Abu Hanifah. Terjadi kerjasama antara aparat dengan seorang ulama Abi Hanifah. Akhirnya dikeluarkan dari tahanan. Summa akhraja Abu Hanifata asyrata dananir. Bahkan Abu Hanifah mengeluarkan 10 uang dinar emas diberikan kepada orang tersebut. Lalu dididik oleh Imam Abu Hanifah menjadi seorang ulama, wa tafaqqaha, menjadi ahli fiqih, hatta shara min fuqaha'il Kufah, sampai orang yang asalnya penjahat itu menjadi orang yang ulama ahli fikihnya Kufah, sebuah kota di negara Irak. Yang pertama. Yang kedua, polisi menurut pandangan Islam, polisi menjaga, mengamankan eksistensi agama, akidah, ritual, moral agama. Mencegah, mengamankan dari penodaan terhadap agama. Misalnya di dalam agama Islam ini ternodai oleh sekelompok yang mempunyai kitab yang palsu, disengaja untuk menandingi Al-Quran dan tidak akan menandinginya. Misalnya ada sekelompok yang menodai Islam, punya nabi terakhir yang bukan Rasulullah SAW. Itu termasuk kelompok yang menodai agama. Harus dicegah oleh polisi. Karena apa? Karena itu termasuk menurut pandangan Islam, polisi mengamankan eksistensi agama, akidah, ritual, moral. Saya baca di dalam kitab Musnad Ahmad di jilid 1 halaman 404, di mana ada sekelompok Bani Hanifah, merupakan aliran sesat yang mengikrarkan seorang nabi palsu, Musailimah pendusta, Al-Kadzab. Kemudian diceritakan di dalam kitab Musnad Ahmad ini, Abdullah bin Mas'ud melibatkan polisi untuk menangkap mereka. Faba'asa syurtata, maka Abdullah bin Mas'ud mengirimkan polisi, faja'u bihim, dan datang untuk mengamankan mereka. Faja'u bihim fastatabahum,
Kemudian Abdullah bin Mas'ud memberikan binaan, memberikan penjelasan supaya mereka bertobat, memberikan ultimatum untuk bertobat. Fatabu, maka mereka bertobat. Setelah mereka bertobat, fahalla sabilahum, dilepaskan mereka. Nah, ini terjadi karena polisi memerankan sebagai petugas menjaga eksistensi, mengamankan agama. Yang ketiga, polisi kemanusiaan, humanistik, dan ibadah sosial. Polisi melestarikan humanistik, kemanusiaan, dan ibadah sosial. Saya baca dalam ensiklopedia Oxford di jilid 7 halaman 9 tentang polisi. Di sini saya baca, petugas kepolisian sering bertindak sebagai pekerja sosial tak resmi, petugas perawatan anak, pemberi akomodasi, penasihat perkawinan. Para polisi membantu mereka yang tersingkir, tua, sakit, atau hilang harapan, memberi nasihat atau ketenangan. Nah, ini juga peranan polisi menurut ensiklopedia Oxford. Ya. Ternyata polisi dalam sejarah Rasulullah SAW, saya baca di dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab karya Ibnu Abdul Bar, bahwa Nabi kita Rasulullah SAW dijelaskan oleh Anas bin Malik di dalam kitab Al-Isti'ab, dikutip oleh Ibnu Abdul Bar di jilid 3 nomor 2158, bahwa karena Qais bin Sa'id bin Ubadah, Qais bin Sa'id bin Ubadah, seorang sahabat minan Nabi, posisinya dari Nabi SAW, makana sahibi syurtah minal amir, seperti posisi polisi dari kepala pemerintahan. Nah, jadi Rasulullah punya semacam polisi bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ini polisi, sahabat nomor 2158 dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, terkenal polisi yang humanistik dan terkenal sebagai polisi yang banyak melakukan ibadah sosial. Diceritakan di halaman 352 jilid 3, Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini sering menghutangi sejumlah uang kepada banyak orang. Suatu ketika Qais ini sakit, tidak ada orang yang menengoknya. Kenapa? Karena orang-orang itu sungkan, malu, merasa belum membayar hutang kepada Qais bin Sa'ad bin Ubadah, polisi, seorang sahabat. Akhirnya Qais ini mendengar bahwa mereka tidak berani menengoknya karena sungkan, malu, belum bisa membayar. Akhirnya Qais ini menyuruh seseorang untuk mengumumkan siapa saja yang berhutang kepada Qais dibebaskan semua. Begitu diumumkan kalau hutang-hutang masyarakat dibebaskan, maka fa'atahun nas, berduyun-duyun banyak orang mendatangi, menengok pada polisi yang
terpuji ini, polisi yang sangat mulia ini, Qais bin Sa'ad bin Ubadah, akhirnya banyak ditengok orang karena hutang-hutang orang dibebaskan oleh beliau. Sampai tangga rumah itu roboh. Saking banyaknya orang yang menengok Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang sedang sakit. Ini yang ketiga. Yang keempat, polisi menjaga integritas. Termasuk integritas ialah kejujuran, amanah, kemudian menjauhi dari dehumanisasi, yaitu menghilangkan nilai-nilai baiknya manusia yang tidak berdosa, itu dijauhi. Jangan menghilangkan nilai-nilai baiknya manusia yang tidak melakukan kesalahan atau difitnah, didehumanisasi untuk mendapatkan stigma yang negatif. Misalnya intelijen itu harus mengedepankan kejujuran dalam data supaya tidak salah terhadap seseorang yang seseorang itu misalnya dituduh melakukan suatu kriminal padahal tidak melakukan suatu jinayah kejahatan padahal tidak melakukan suatu takhrib, yaitu perusakan atau ifsad destruktif padahal tidak melakukan destruktif, melakukan suatu irhab teror padahal tidak melakukan teror. Nah, ini polisi harus berhati-hati menjaga integritas, amanah, dan menjauhi dari dehumanisasi terhadap manusia yang tidak bersalah. Nah, ternyata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nusul menceritakan suatu ketika ada laporan dari Walid bin Uqbah bahwa Haris bin Dirar dan seluruh kaumnya itu menolak zakat, anti zakat, dan akan membunuh Walid bin Uqbah yang diutus Nabi SAW untuk menarik zakat pada Haris bin Dirar dan kaumnya. Tapi Walid melaporkan bahwa Haris berserta kaumnya tidak mau zakat, justru mengancam akan membunuh Walid. Padahal ini laporan fitnah, laporan dusta. Akhirnya Rasulullah SAW hampir saja terjadi. Akhirnya Rasulullah SAW itu mengirimkan utusan untuk menangkap mereka. Tetapi Allah menurunkan wahyu. Surat Al-Hujurat ayat 6, yaitu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kamu sekalian orang yang fasik, yaitu orang yang bohong, membawa informasi yang dusta, membawa data yang dusta, membawa info hoax, siber yang hoax, intelijen yang hoax, binabain, dengan membawa berita yang dusta, fatabayyanu, maka lakukan klarifikasi, dicek dulu sebelum melakukan tindakan. Ternyata akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui bahwa informasi itu, berita yang dusta. Haris bin Dirar dan bersama kaumnya ternyata belum didatangi oleh Walid bin Uqbah.
Mereka Haris ini bukan pemberontak, bersama kaumnya itu mau membayar zakat dan tidak melakukan radikalisme, tidak melakukan terorisme, tidak menolak zakat. Ini menjadi pelajaran penting bagi polisi untuk menjaga integritas, menjaga dari dehumanisasi, menjaga intelijen yang akurat. Yang kelima, ini yang terpenting. Polisi iman, aman, amanah. Iman, keyakinan. Aman pada dirinya, aman akhlaknya, aman pada dirinya, aman untuk orang lain, aman untuk lingkungan, aman untuk bangsa, aman untuk negara. Amanah, jujur, tidak melindungi kejahatan, tidak bekerja sama dengan para penjahat, tapi menangkap para penjahat. Tidak melindungi penjahat, tapi mencegah kejahatan, menangkap para penjahat, dan mengamankan negara dari semua bentuk kriminal. Sampai dalam ensiklopedia Oxford jilid 7 halaman 9 saya baca, organisasi polisi yang mengurusi kriminal internasional disingkat Interpol, ini ada kerjasama 146 negara. Seluruh kepolisian di dunia ini untuk menangkap para kriminal. Nah, ini menyangkut keamanan. Iman, aman, dan amanah. Rasulullah SAW memberikan peringatan akan munculnya individu polisi yang jauh dari harapan agama, jauh dari harapan bangsa, jauh dari harapan negara. Yaitu digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani di jilid 8. Rasulullah SAW mengatakan, sayakunu fi akhiris zaman syurtatun. Akan ada pada akhir zaman mendekati kiamat polisi. Disebut oleh Nabi polisi. Yahduna fi ghadabillah. Pagi melakukan suatu tindakan yang membawa kemarahan Allah. Wa yaruhuna fi sakhatillah. Sorenya melakukan suatu tindakan yang membawa dibenci oleh Allah. Akan ada polisi pagi dimarahi oleh Allah, sore dibenci oleh Allah. Yakni jauh dari harapan agama, jauh dari harapan bangsa, jauh dari harapan negara. Nah, ini yang harus diwaspadai. Maka polisi dengan pembinaan para ulama, kerjasama dengan para ulama ikut membina mereka, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Fa iyyaka an takuna min bitanatihim. Kata Rasulullah, maka awas, jangan sampai engkau terlibat menjadi orang dalam mereka, yakni polisi yang jauh dari harapan agama, harapan bangsa dan negara. Tapi tidak semua polisi demikian. Ini individu. Tidak semua polisi demikian. Saya sebutkan tadi di atas, ada polisi seperti Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang sangat mulia. Jadi tidak semua polisi
seperti ini. Bahkan terakhir, polisi ternyata membutuhkan doa spiritual. Yang keenam, polisi doa spiritual supaya rezekinya barokah, gajinya barokah, uangnya barokah, halal, diridhoi Allah dan barokah. Kemudian tidak melakukan kedoliman. Nah, ini ada doa saya khususkan untuk polisi di dalam kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al karya Alauddin bin Husamuddin Al-Hindi, jilid 2, doa Nabi SAW, nomor hadis 3688. Ini doa untuk para polisi supaya dibaca, supaya rezekinya barokah, rezekinya lancar, halal, barokah, dan tidak melakukan kedoliman. Doanya Rasulullah SAW memberikan doa, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya kami berlindung kepadamu, minal faqri, jangan sampai kami mengalami hidup kefakiran, wal qillati, dan sedikit rezeki. Cukupkan ya Allah rezeki kepada kami, jangan sampai kurang ya Allah. Wadzillati, dan hina, jangan sampai saya menjadi polisi yang hina, hina di mata Allah, hina di mata masyarakat, hina di mata bangsa, hina di mata negara. Jangan sampai ya Allah. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min an adlima, jangan sampai saya menjadi polisi yang melakukan kedoliman, au udlama, atau didolimi oleh orang lain, au udlama, atau jangan sampai kami ini didolimi oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.